Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Handus Syafril MPD selaku pembimbing forum diskusi pada siang hari ini. Tak kenal maka tak tahu, baiklah saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Alfan, NIM 23067087, Yendria Rahmi, NIM 23052125, Bungaran Sinaga, NIM 23073004, Rozi Herdian Saputra, NIM 23067094, Alif Fajri Yosandri, NIM 23067072. Kami pada forum ini akan mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem, komponen sistem pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Untuk pemateri, dipersilakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendria Rahmi dengan NIM 23052125. Saya di sini dari kelompok 5 dan akan menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Pengertian pendidikan. Kita mulai menerangkan tentang pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia, yang dimaksud untuk membantu manusia dalam menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang baik tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Yang berikutnya, pengertian sistem. Sistem adalah suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen. Semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar mencapai tujuan. Yang berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai makna atau apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem itu adalah pendidikan sendiri, terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu yang diharapkan dapat mencapai suatu tujuan. Baiklah, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai apa-apa saja unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada raw input, adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input adalah segala sesuatu yang sengaja diadakan atau direncanakan untuk keperluan pendidikan, baik itu pendidikan, kurikulum, materi, metode, ataupun media dan alat. Dan berikutnya ada environmental input, merupakan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Yang keempat yaitu adanya output. Output adalah peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan klasifikasi tertentu atau tujuan pendidikan. Yang terakhir adanya proses. Proses itu adalah pelaksanaan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Sekian penjelasan mengenai materi pendidikan sebagai suatu sistem. Yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Komponen-komponen pendidikan. 1. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri, di mana tujuan pendidikan yang sangat diinginkan adalah peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan dengan perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. 2. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dan dalam menjalankan pendidikan. 3. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dalam perkembangan sejak lahir sampai meninggal dunia. Tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, tetapi harus disesuaikan dengan potensi peserta didik, karena pada umumnya peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. 4. Metode, media, dan alat.
Media merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan alat adalah sesuatu yang lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, aturan, dan hukuman. 5. Materi. Materi yang akan dipelajari oleh peserta didik haruslah relevan dan bersifat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. 6. Lingkungan. Lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Lingkungan sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan potensi diri dari seorang peserta didik, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Sekian pembahasan yang kami sampaikan. Tentu masih banyak hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Alangkah baiknya kita saling bertukar ide, gagasan, ataupun saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan pada teman-teman semua untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun sarannya pada forum diskusi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.